Seandainya dia naik, ya anggap aja naik, kemungkinan dia mantul dulu di sini. Kalau area ini jebol, bisa saja dia naik ke atas. Tapi kalau nggak jebol ya, bisa saja dia turun lagi ke bawah. Nah, ini USD EDR teman-teman. Ini harga sekarang rupiah di 16.555. Kenapa ini bisa berhenti di sini? Ya. Teman-teman cek di sebelah kiri, di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Nah, itu kenapa dia bisa mantul berkali-kali. Yang pertama dia mantul di sini sekali. Ya, ini mantul di sini sekali. Terus 2 kali mantul di sini. Nah, dan 3 kali mantul di sini, 4 kali mantul di sini. Ya. Alasan dia mantul di sini, teman-teman ambil yang di atasnya. Di sini juga ada drop base rally. Nah, di sini juga ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Nah, ini juga ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Nah, ini juga work juga. Nah, ini 1 dia mantul di sini. 2 kali dia mantul di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata ya. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market ya. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman wajib analisa lagi, wajib analisis lagi ya. Jadi resiko tetap di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Teman-teman baca disclaimer-nya di running text atau di kolom deskripsi gitu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ke SAU USD. Nah, SAU USD ini teman-teman kondisinya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan harga tertingginya puncaknya di sini. Nah, ini ya, puncaknya di sini. Ini adalah puncak sepanjang karirnya SAU USD. Dan kemarin sempat ada koreksi yang cukup signifikan, teman-teman, di H1. Setelah itu dia memantul lagi ya, dia memantul lagi dan dia kembali ke sini ya. Area kita masih tetap sama, teman-teman. Di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada drop base rally. Di sini ada DBR. Nah, ini ada drop base rally. Nah, jadi di sini ada area drop base rally yang cukup menarik ya. Area kita cuma di sini, teman-teman, jadi nggak ada area lagi dan teman-teman awas terseret karena ini lagi strong uptrend ya. Cuman koreksi dia naik lagi, artinya buyer masih kuat ya, masih mendominasi meskipun sempat ada seller yang masuk ya. Selebihnya kita nggak punya plan yang cukup menarik, yang cukup oke banget gitu ya, nggak ada ya. Yang perlu diwaspadai juga di sini ada rally base drop. Nah, rally base drop. Kalau area ini tembus, teman-teman, area rally base drop ini tembus, kemungkinan dia bisa naik lagi ya. Seandainya dia naik, ya anggap aja naik. Kemungkinan dia mantul dulu di sini. Kalau area ini jebol, bisa saja dia naik ke atas. Tapi kalau nggak jebol ya, bisa saja dia turun lagi ke bawah, gitu ya. Untuk di SAU USD sementara itu, teman-teman, karena nggak ada area yang cukup menarik juga ya, jadi SAU USD pembahasan itu ya. Kita akan lanjutkan lagi ke pair yang selanjutnya. Di sini ada USD EDR. Nah, ini USD EDR, teman-teman. Ini harga sekarang rupiah di 16.555 ya. Jadi sempat menguat ya, sempat menguat. Setelah itu melemah lagi ya, melemah lagi. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke NZD-CHF ya. Kemarin kita punya area di sini ya, kemarin kita punya area di sini dan ternyata ini terjebol, teman-teman. Di sini kenapa kemarin kita marking di area ini? Teman-teman bisa lihat di sini ada drop base drop yang ada EMA 200-nya. Jadi kondisinya sekarang untuk di NZD-CHF itu lagi downtrend ya. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Jadi
kondisinya downtrend. Ya, kemarin kita punya drop di sini, ternyata ini ketembus ya. Ketembus ini kalau misalkan kita tarik garis ya. Kita tarik garis. Nah, areanya di sini. Ini kita temukan 55 berarti 50 di situ 50 berarti 55 sini. Nah, ini belum SL ya, belum SL. Tapi ya nggak tahu juga ya bakalan SL atau enggak. Yang penting kita punya plan. Di sini ada turbo drop, ini sempat mantul cuman sedikit, setelah itu dia melangkah ke atas. Oke, kita akan lanjutkan ke pair yang selanjutnya. NZD-CAD ini kondisinya sekarang lagi downtrend ya. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Ini kalau teman-teman TikTok saya ginikan aja mungkin biar kelihatan ya. Oke, kemarin di sini ada pemantulan, teman-teman. Kenapa area ini bisa mantul ya? Teman-teman bisa cek di sini ada drop base rally. Nah, ada rally base drop. Nah, ini ya. Ada rally base drop. Nah, ini kan dia mantul sekali di sini karena ada rally base drop ya, dan ada EMA 200-nya, ini udah mantul, ini udah di tipe 1/3 harusnya. Dan untuk sekarang ya kita nggak punya area yang cukup menarik ya untuk di NZD-CAD. Kita akan lanjutkan lagi. Aussie JPY ini kondisinya sekarang lagi sideways ya. Trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Harga di atas EMA 200 tapi EMA yang lainnya di bawah EMA 200. Jadi trennya nggak jelas. Euro CAD ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas juga, teman-teman. Harga di bawah EMA 200 tapi EMA yang lainnya masih di atas dan EMA-nya berantakan, artinya nggak ada area yang cukup oke. USD CHF ini kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Kalau teman-teman belajar supply and demand, di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Saya kasih warna biru. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, ini kenapa dia bisa mantul di sini? Ya. Kenapa ini dia juga bisa mantul di sini? Ya, karena di sini ada rally base rally. Cuman balik lagi, ini bukan rules kita karena biasanya kita trading harus searah dengan tren dan ini trennya nggak jelas. Tapi alasan dia mantul karena menghormati di sini ada rally base rally di sini. Ya. Cuman ini bukan rules kita lupakan. Kita lanjut ke pair yang selanjutnya, GBP NZD. Nah, GBP NZD ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya ya, lagi nggak jelas trennya. Aussie USD, teman-teman, kondisinya kemarin lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita jelaskan kenapa di sini mantul, karena di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Ini udah pernah masuk sekali. Di sini ada kurang lebih masuk 30%. Artinya area ini bisa dibilang udah nggak fresh karena cukup dalam juga masuknya, dan dia masuk lagi sempat mantul ya. Dia masuk lagi di sini. Sempat mantul sampai ke sini, tapi ini belum 1/1 ya TP-nya. Jadi dia masuk lagi dan nggak tahu ini bakalan dia naik ke atas atau dia akan memantul lagi. Untuk Aussie USD, teman-teman, itu kita akan lanjutkan lagi. Euro Aussie, teman-teman, kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 tapi EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Tren ini nggak jelas ya. Jadi kita nggak punya area yang cukup oke juga di sini di Euro Aussie. Kita akan lanjutkan. GBP USD ini kondisinya sekarang lagi sideways. Kenapa? Karena EMA-nya berantakan. Tapi kalau teman-teman lihat, kenapa ini bisa berhenti di sini? Ya. Teman-teman cek di sebelah kiri, di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Di extreme low ya. Jadi ada drop base rally di extreme low. Itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, alasannya kalau saya kasih garis, nah di sini ada drop base rally, gitu ya. Dan ini kenapa dia bisa mantul di sini? Ya, karena di sini ada drop base drop. Nah ini ada drop base drop. Ini kita kasih warna yang merah. Di sini ada drop base drop. Cuman balik lagi, ini bukan rules kita ya. Rules kita itu harus searah dengan tren dan ini trennya lagi nggak jelas. Cuman di sini ada supply and demand, makanya area ini dihormati ya. Dan untuk saat ini kita nggak punya area yang cukup menarik di GBP USD di time frame H1, gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pair yang selanjutnya,
USD CAD ini kondisinya lagi trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200, EMA yang lainnya di atas EMA 200 dan kita nggak punya supply and demand yang cukup oke. BTC USD, nah ini teman-teman kalau mengikuti di live di YouTube ya, di YouTube saya Dunia Trader, kemarin kita punya plan di sini. Di sini ada rally base drop, teman-teman, dan ada EMA 200 di dalamnya. Kondisinya kemarin lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 dan harga masuk, harga masuk. Ini harga masuk di sini dan ini kalau TP 1/2, 1/3 dapat ya. Ini. Setelah dia TP ya, turun, saat itu dia masuk lagi dan jebol ya. Tapi kenapa jebol? Karena dia udah masuk cukup dalam. Udah 90% dia masuk, makanya dia jebol. Tapi kalau teman-teman ambil di rally base drop ini, ya teman-teman pastinya udah profit gitu ya. Untuk di BTC USD sekarang kondisinya lagi nggak jelas ya, kondisinya lagi nggak jelas. Kita akan lanjutkan lagi di USD JPY. Nah, USD JPY ini kondisinya lagi nggak jelas ya, lagi sideways ya, lagi nggak jelas. Nah, teman-teman kalau misalkan belajar supply and demand ya, ini lain dengan rules ya. Rules kita nggak ada plan ya, kita nggak ada trading karena ini trennya nggak jelas. Tapi kita bisa jelaskan kenapa dia bisa mantul di sini, kenapa dia bisa berhenti di sini. Karena kalau teman lihat di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Itu kenapa dia bisa mantul di sini. Tapi sayangnya kan ini bukan rules kita gitu ya. Ini bukan rules kita. Jadi kesimpulannya untuk USD JPY kita nggak punya area yang cukup oke. Selamat ya teman-teman di TikTok, selamat bergabung ya. Kita lagi bikin konten juga di YouTube. Jadi teman-teman bisa ikuti ini ya. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa sapa-sapa ya. Kita selesaikan dulu. NZD JPY ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya, trennya lagi nggak jelas. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, artinya trennya nggak jelas. Kita nggak punya rules, cuman di sini juga nggak ada supply and demand ya. Jadi JPY nggak ada area yang cukup menarik. GBP JPY ini kondisinya sekarang lagi sideways ya. Bitcoin buy di mana bang? Untuk Mas Victory ya. Nanti kita akan bahas Mas ya. Kita akan bahas. Tadi udah. Kita nanti akan bahas lagi untuk Bitcoin gitu ya. GBP JPY teman-teman ini kondisinya lagi nggak jelas ya, lagi nggak jelas. Kita skip. GBP CHF juga sama. Teman-teman kondisinya lagi sideways ya. Kalau teman lihat ini sideways banget ya, dan kita nggak punya area yang cukup menarik ya. Kalau teman melihat juga di sini, kenapa dia bisa berhenti di sini? Nah, ini berhenti di sini karena di sini ada drop base rally. Nah, ini alasan dia berhenti. Di sini ada drop base rally. Ya, cuman kita kan punya rules pribadi, jadi kita rulesnya nggak masuk ya, jadi kita nggak entry ya. Cuman teman-teman kalau misalkan trading by supply and demand ya, buy sell ya, kemungkinan teman-teman dapat di sini ya. Kalau ini alasannya dia mantul di sini, teman-teman. Ya. Di sini ada rally base drop. Ini saya kasih warna kan area sell. Ya. Di sini ada rally base drop. Nah, cuman balik lagi, ini bukan rules kita. Ya, rules kita harus arah dengan tren dan trennya lagi nggak jelas. Artinya, teman-teman, kita nggak trading di sini. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pair yang selanjutnya. GBP CAD ini kondisinya teman-teman lagi nggak jelas. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya masih di atas. Artinya kita nggak punya tren yang cukup oke. Artinya kita nggak punya pilihan jadi seller atau jadi buyer kan. Trennya harus jelas dulu. Trennya nggak jelas, nggak tahu kita mau jadi seller atau jadi buyer. Artinya kita skip aja gitu ya. GBP AUD juga sama, trennya lagi nggak jelas. Dan kita nggak punya supply and demand yang cukup oke gitu ya. Jadi kita akan skip ya. Euro NZD ini sama, ini banyak trennya nggak jelas teman-teman dari beberapa hari yang kemarin ya, trennya banyak yang nggak jelas, makanya kita banyak skipnya. Kenapa? Karena nggak ada yang perlu kita bahas teman-teman ya. Di Euro NZD juga sama teman-teman, kondisinya lagi nggak jelas ya, lagi nggak jelas. Euro JPY ini kondisinya juga sama, lagi nggak jelas trennya teman-teman ya. Ini sebenarnya mau downtrend cuman EMA-nya masih rapat ya, masih nggak jelas.
Tapi teman-teman bisa cek aja di sini kenapa dia bisa mantul ya. Di sini kenapa dia bisa mantul. Kalau teman-teman cek di sini ada drop base rally. Nah, ini ya, ada drop base rally. Kita kasih warna biru karena area buy. Nah, di sini ada DBR ya, ada drop base rally. Nah, itu kenapa dia bisa mantul berkali-kali. Yang pertama dia mantul di sini sekali. Ya, ini mantul di sini sekali. Terus 2 kali mantul di sini. Nah, dan 3 kali mantul di sini, 4 kali mantul di sini. Ya. Alasan dia mantul di sini, teman-teman bisa cek di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Tuh ya. Terima kasih ya Mas Yoga. Mas Yoga selamat bergabung. Ya, Mas Erwin, Mas Dio, ya, Mas Z, ya, selamat bergabung semua. Teman-teman, saya boleh tahu ini bikin konten di YouTube juga, saya rekam di UBS, makanya ini belum saya sapa semua, nanti aja kalau saya akhiri di YouTube-nya nanti kita akan fokus ke TikTok-nya. Ya, ini baru pertama kali saya di TikTok ya. Untuk Euro GPY kita nggak punya area yang cukup oke ya, kesimpulannya. Kita akan lanjut di Euro GBP. Nah, Euro GBP ini kondisinya juga sama ya, lagi nggak jelas trennya. Ya, lagi nggak jelas trennya. Jadi nggak ada area yang cukup oke. Euro CHF juga sama, kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya. Kenapa? Karena emangnya berantakan ya, emangnya berantakan. Kita akan lanjut, CHF JPY ini kondisinya juga sama ya, kondisinya lagi nggak jelas. Kenapa? Karena emangnya berantakan di sini ya. Kalau teman-teman lihat ini kenapa dia bisa berhenti di sini ya. Di sini ada rally base rally ya, tapi ini kan bukan rules kita. Kita akan jelaskan secara umum aja. Di sini ada rally base rally, kenapa dia bisa mantul berkali-kali di sini ya. Ini 1 ya, 2 ya kan, mantul di sini, 3 ya. Alasan dia mantul karena di sini ada rally base rally ya. Dia menghormati rally base rally yang ada di sini ya. Cuman ini bukan rules kita. Ya. Ini banyak situasinya, teman-teman. Jadi ya, CAD CHF juga sama, kondisinya lagi nggak jelas ya. Karena harga di atas EMA 200, EMA yang lainnya di bawah, artinya ya kita nggak ada rules ya. Kita juga nggak ada trading di sini. CAD JPY juga sama, kondisinya lagi nggak jelas di H1 ya. Kita akan lanjutkan dulu. Aussie NJD. Nah, kemarin kita punya plan di sini. Di sini ada drop base rally. Ini saya tulis di sini drop base rally ya. Dan ada EMA 200-nya dan harga masuk ini udah di tipe 1/3. Nah, 1/3. Dan teman-teman kalau misalkan ini kan udah work ya, ini udah terpanggil ya. Seandainya teman-teman ambil yang di atasnya, di sini juga ada drop base rally. Nah, di sini ada juga ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Nah, ini juga ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Nah, ini juga work juga. Nah, ini 1 dia mantul di sini. 2 kali dia mantul di sini dan 3 kali dia mantul di sini. Alasan dia bisa mantul di sini karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren, bahkan ada EMA 200-nya. Nah, cuman ini kan masuk cukup dalam ya. Fresh itu di atas 30% itu udah nggak fresh. Ini udah di 80%-an, jadi area ini udah nggak fresh. Cuman alasan dia mantul di sini ada drop base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Oke, kita akan lanjut di Aussie NJD. Sementara nggak ada area yang cukup menarik karena udah work, udah terpanggil semua areanya. Kita akan lanjutkan di Aussie CHF. Ini kondisinya lagi nggak jelas. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200, EMA-nya di bawahnya. Jadi artinya trennya nggak jelas. Kita nggak tahu ingin jadi buyer atau seller ya. Jadi kita nggak trading. Nah, ini Aussie CAD. Nah, ini yang sering kali kita bahas, teman-teman ya. Sering kali kita bahas ya. Kenapa area ini bisa mantul berkali-kali ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kali dia mantul di sini. Ini yang kita bahas dari kemarin-kemarin, karena di sini ada prozone, ini ada prozone atau ada hidden base atau ada drop base drop di time frame yang lebih kecil ya. Nah, di sini ada drop base drop. Nah, dia menghormati area ini, teman-teman ya. Dia mantul 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali, bahkan ini yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini nggak tahu dia bakalan jebol atau enggak. Kalau jebol ya wajar karena dia udah masuk cukup dalam. Area ini sebenarnya udah nggak fresh, cuman masih dihormati berkali-kali gitu ya. Dan kalau teman-teman juga lihat kenapa dia bisa berhenti di sini ya. Di sini ada drop base rally. Nah, ini kebalikannya, ini drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Saya tandai drop base rally. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini gitu ya.
Oke, kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Mas cara ambil zone-nya satu candle penuh ya, body atau shadow. Boleh body ya, boleh di shadow. Tapi pastikan teman-teman konsisten. Kalau ambil kayak saya ini, ya kalau saya ini kan ambil dari shadow ya, dari shadow ke shadow. Jadi ya shadow. Teman-teman kalau body ya konsisten ambil body di sini ya. Misalkan di sini atau di sini ya. Kalau saya shadow by shadow atau ekor by ekor ya, atau week by week. Nah, jadi bisa teman-teman ambil week by week atau body plus dari body ke body ya. Teman-teman pilih salah satu aja dan terapkan konsisten. Jangan di random ya. Kalau di random nanti hasilnya juga random ya. Kita akan lanjutkan dulu teman-teman. Aussie CAD lanjut. NZD USD ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya. Nggak jelas, kita juga agak punya area yang cukup menarik ya. Euro USD kondisinya sekarang lagi sideways ya, lagi ranging marketnya teman-teman, lagi ranging. Jadi kita nggak punya area yang cukup oke juga. Ini kembali ke USD IDR tadi. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Ini kita akan tutup dulu di YouTube-nya. Nanti kita akan lanjut di TikTok-nya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata ya. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang gitu ya. Karena nggak ada jaminan apapun dari saya ya. Karena kita belajar bareng. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, bisa dibantu untuk subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.